Selamat datang di kisah misteri Dompet Kosong. Seharian ini, Pak RT gelisah bukan kepalang. Dompetnya yang tadi pagi masih tebal berisi uang gajian dan bonus akhir tahun, kini hanya menyisakan lembaran kertas kosong. Padahal ia ingat betul menyimpannya di saku kemeja sebelum pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Pulangnya ia langsung meletakkan kemeja itu di gantungan baju dan tak menyentuhnya lagi. Tapi saat hendak membayar kopi di warung Bujung, dompetnya sudah tak berpenghuni. Aneh sekali, gumam Pak RT sambil mengecek-ngecek rambutnya. Tidak ada tanda-tanda pencurian, pintu terkunci rapat, jendela juga. Ia sudah memeriksa setiap sudut rumahnya, bahkan sampai kolong tempat tidur. Tapi dompetnya tetap kosong melompong. Kabar dompet kosong Pak RT menyebar cepat di kampung. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. "Jangan-jangan ulah mereka lagi," kata seorang ibu-ibu dengan wajah pucat. Kabarnya beberapa tahun lalu ada kejadian serupa menimpa Pak Kasim, bendahara masjid. Dompetnya juga raib begitu saja tanpa jejak. Malam harinya, Pak RT tak bisa tidur. Angin malam berhembus kencang menggoyangkan dedaunan di luar jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tek, tek, tek. Suara itu berirama, seolah ada yang sedang mengetuk dengan jari-jari kurus. Pak RT menelan ludah. Ia tahu tidak ada seorang pun di dapur. Ia memberanikan diri, melangkah pelan-pelan menuju sumber suara. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, suara itu berhenti. Namun, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu lemari es terbuka sedikit, dan dari celah itu, samar-samar terlihat sebuah bayangan hitam melesat cepat ke arah belakang rumah. Pak RT merasakan bulu kuduknya merinding. Ia yakin itu bukan tikus atau kucing. Keesokan paginya, Pak RT menceritakan kejadian semalam kepada istrinya. Bu RT yang selama ini dikenal paling berani di kampung ikut terdiam. "Mungkin kita harus memanggil orang pintar," bisik Bu RT. Tak lama kemudian, seorang kiai sepuh dari desa sebelah datang ke rumah Pak RT. Kiai itu menatap tajam ke sekeliling rumah. Sesekali matanya terpejam seolah merasakan sesuatu. Ia kemudian meminta Pak RT untuk menunjukkan tempat dompet itu pertama kali ditemukan kosong. Setelah beberapa saat mengamati gantungan baju, kiai itu menghela napas panjang. "Ada energi yang tidak beres di sini, Pak RT," katanya dengan suara berat. "Sesuatu telah mengambil isi dompet Anda, tapi bukan dengan cara biasa." Pak RT dan Bu RT saling berpandangan. "Apa maksudnya, Kiai?" tanya Bu RT penasaran. Kiai itu menunjuk ke arah sudut ruangan yang gelap. "Makhluk itu, ia tidak mengambil." Pak RT dan Bu RT menahan napas. "Apa yang lain itu, Kiai?" tanya Bu RT sedikit bergetar. Kiai itu memejamkan mata sejenak, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Makhluk ini, ia membutuhkan persembahan, bukan uang tunai secara harfiah, melainkan nilai dari uang itu. Energi dari rezeki yang didapatkan dengan jerih payah. Kiai membuka matanya, menatap lurus ke arah Pak RT. Pencurian ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperkuat eksistensinya atau membuka jalan bagi entitas lain. Pak RT merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. "Jadi, ini bukan sekedar pencurian biasa?" "Bukan," jawab Kiai tegas. "Ini adalah penarikan energi. Dan yang paling mengkhawatirkan, penarikan energi ini biasanya tidak berhenti pada satu kali kejadian. Ia akan terus mencari target yang memiliki energi serupa
atau yang sedang dalam puncak rezeki, seperti Anda, Pak RT yang baru saja menerima gaji dan bonus besar. Tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan dari balik lemari tua di sudut ruangan. Kiai menoleh cepat ke arah suara itu. Ia ada di sini. Ia mengamati kita. Bu RT refleks memeluk erat suaminya. Pak RT meski ketakutan mencoba memberanikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kiai itu bangkit berdiri. Kita harus mengunci energi di rumah ini agar ia tidak bisa lagi mengambil apapun. Dan yang paling penting, kita harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya dengan cara yang berbeda. Kiai mulai melangkah perlahan menghitari ruangan, matanya menyapu setiap sudut seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Ia berhenti di depan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding ruang tamu. Cermin itu sudah buram termakan usia, bingkahnya pun mulai keropos. Ini dia, gumam Kiai menunjuk cermin itu. Entitas itu menggunakan cermin ini sebagai portal jalan masuknya. Pak RT dan Bu RT mendekat menatap cermin itu dengan pandangan ngeri. Selama ini, mereka tak pernah merasakan ada yang aneh dengan cermin tersebut. Itu hanyalah salah satu perabot peninggalan orang tua Pak RT. Kiai mengeluarkan kantung kain kecil dari balik jubahnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa benda, segenggam garam kasar, beberapa helai daun sirih, dan sebuah keris kecil yang tampak sudah tuang. Ia mulai menaburkan garam di sekeliling cermin, lalu menempelkan daun sirih di beberapa titik pada bengkainya. Sambil melakukan itu, bibirnya terus menggumamkan doa-doa yang tak bisa dimengerti Pak RT dan Bu RT. Makhluk ini tertarik pada energi positif, energi keberuntungan, atau rezeki yang melimpah. Dengan mengunci cermin ini, ia tidak akan bisa lagi masuk atau keluar dari sini. Setelah selesai dengan garam dan daun sirih, Kiai memegang keris kecil itu. Ujung keris diarahkan ke permukaan cermin. Dan Kiai memejamkan mata, memusatkan konsentrasinya. Tiba-tiba, dari dalam cermin, muncul bayangan hitam tipis yang bergelombang, seolah mencoba menembus keluar. Udara di ruangan itu terasa dingin, dan Pak RT bisa merasakan bulu kuduknya merinding hebat. Ia mencoba melawan. Bisik Kiai, suaranya terdengar berat menahan sesuatu. Bayangan hitam itu semakin membesar, hampir memenuhi seluruh permukaan cermin. Suara dengungan rendah mulai terdengar, seolah ada jutaan serangga bersembunyi di balik kaca. Pak RT melihat beberapa retakan halus mulai muncul di permukaan cermin, persis di tempat Kiai mengarahkan kerisnya. Kiai mengerahkan seluruh tenaganya. Wajahnya memerah dan keringat mulai membasahi dahinya. Ia menggenggam erat keris itu seolah nyawanya bergantung pada benda pusaka tersebut. Perlahan, tapi pasti, bayangan hitam itu mulai menyusut, tertarik kembar ke dalam cermin. Suara dengungan pun mereda. Retakan-retakan di cermin perlahan menghilang seolah tak pernah ada. Akhirnya, Kiai menarik kerisnya. Ia terlihat sangat lelah. Nafasnya tersengal-sengal. Selesai, katanya, suaranya sedikit parau. Portalnya sudah tertutup. Pak RT dan Bu RT menghela nafas lega. Ketegangan yang mencekam perlahan sirna. Namun Kiai belum selesai. Sekarang tentang uang Anda, Pak RT, kita harus mengembalikannya. Bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Kiai kemudian meminta Pak RT dan Bu RT untuk menyiapkan sesajen sederhana, semangkuk nasi putih, segelas air bening, dan beberapa kuntung bung melati. Semuanya diletakkan di atas piring anyaman bambu, diletakkan di amplang pintu dapur tempat Pak RT melihat bayangan hitam semalam. Kiai lalu membacakan doa-doa panjang, memohon agar energi rezeki Pak RT yang telah diambil dapat kembali, bukan dalam bentuk uang, melainkan sebagai keberkahan dan kelancaran rezeki di masa depan.
Ini bukan tumbal, Pak RT, jelas Kiai setelah selesai. Ini adalah bentuk pengembalian yang seimbang. Mengingatkan kembali bahwa setiap rezeki ada haknya dan setiap gangguan bisa diredakan dengan ketulusan dan doa. Beberapa hari setelah Kiai pamit, kehidupan Pak RT dan Bu RT berangsur normal. Tidak ada lagi suara ketugaan misterius, tidak ada lagi bayangan hitam yang melintas. Dompet Pak RT memang tetap kosong, dan uang gajian dan bonusnya tak pernah kembali secara fisik. Namun anehnya, rezeki mereka seolah mengalir dari arah lain. Seorang kerabat jauh tiba-tiba datang dan melunasi utang lama yang sudah tak mereka harapkan. Beberapa proyek perbaikan fasilitas desa yang diurus Pak RT berjalan lancar tanpa hambatan berarti, bahkan mendapat apresiasi dari Bupati. Bu RT yang selama ini hanya berjualan kue di rumah, tiba-tiba mendapat pesanan jumlah besar dari sebuah catering ternama di Malang. Pak RT merenung, Kiai benar, uang itu memang tidak kembali dalam bentuk lembaran rupiah, tetapi keberkahan yang jauh lebih besar menggantikan kekosongan dompetnya. Misteri dompet kosong tanpa penutup itu telah mengajarkan sesuatu yang berharga. Bahwa rezeki tak melulu soal angka di rekening, melainkan tentang ketenangan hati dan kelancaran hidup yang tak bisa diukur dengan materi. Dan terkadang, hilangnya sesuatu yang berharga justru membuka pintu pada keberkahan yang tak pernah terduga. Dan kisah pun selesai.